Tingkat keterisian rumah sakit darurat Wisma Atlet Kemayoran kini sudah mencapai 65%. Tower 5 yang kini masih difungsikan sebagai flat isolasi mandiri tidak lagi menerima pasien tanpa gejala. Pihak rumah sakit pun merujuk pasien tanpa gejala ke flat isolasi mandiri di Tower 8 dan 9 di Wisma Pademangan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV Alfania Rizky di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. Alfania, sepenuhnya apa rencana dari Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet untuk mengatasi penuhnya dari okupansi hingga 65% dan juga Tower 5 yang saat ini sudah mengalami penuh dari perawatan pasien tanpa gejala. Lalu bagaimana mekanisme agar bisa dirawat untuk dialihkan ke Tower 8 dan 9? Ya, Juno dan juga saudara, sebenarnya kalau mekanismenya saat ini seperti ketika penerimaan pasien COVID-19 pada sebelum-sebelumnya, di mana pasien ini diwajibkan untuk membawa surat rekomendasi dari puskesmas setempat atau fasilitas kesehatan setempat untuk kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran. Tetapi memang ada beberapa penyesuaian mengingat ini merespon jumlah pasien COVID-19 di DKI Jakarta yang terus meningkat, sehingga Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran hanya menerima pasien bergejala ringan dan sedang. Sedangkan untuk pasien tanpa gejala ini kemudian dirujuk ke Wisma Karantina Pademangan, Tower 8 dan Tower 9 ataupun ke fasilitas-fasilitas isolasi mandiri lain yang sudah disediakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan untuk di Wisma Atlet sendiri saat ini memang okupansinya sudah mencapai 65%. Angka ini memang sedikit menurun dibandingkan beberapa waktu lalu yang sampai hampir mencapai 80%. Tetapi saat ini nampaknya pasien yang sudah keluar sudah mulai menurun, tetapi tingkat okupansinya masih di atas 50%, yaitu mencapai 65% dari total jumlah kamar 5.994. Ini saat ini ada 3.855 pasien yang masih dirawat di Rumah Sakit Wisma Atlet Kemayoran. Dan yang menjadi pesan dari pihak manajemen atau dari pihak pengelola adalah bahwa masyarakat DKI Jakarta ini tetap diharuskan untuk mengikuti protokol kesehatan dan juga mengikuti protokol-protokol yang sudah disediakan oleh fasilitas kesehatan setempat. Apabila memang terbukti hasil tes usapnya positif COVID-19, mereka diminta untuk segera melakukan isolasi mandiri dan menantikan surat rekomendasi yang disediakan oleh puskesmas untuk kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Wisma Atlet Kemayoran. Tetapi yang memang menjadi catatan bahwa saat ini rumah sakit sudah tidak menerima lagi pasien tanpa gejala, sehingga yang bisa dirawat di rumah sakit ini hanyalah pasien dengan gejala ringan hingga sedang. Juno. Ya, Alfani, ada sorotan lain terkait dengan dugaan tindakan asusila antara pasien COVID-19 yang dirawat di Wisma Atlet dengan nakes yang melakukan tugas di sana. Lalu seperti apa perkembangannya? Apakah sudah ada proses hukum terhadap kedua orang yang melakukan tindakan asusila di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet itu? Ya, benar sekali, untuk langkah hukum ini memang sudah dilakukan dan diserahkan kepada Polres Jakarta Pusat. Dalam hal ini mereka kedua orang yang terlibat dalam kasus hubungan seksual tersebut antara nakes dengan pasien ini sudah proses secara hukum, di mana saat ini prosesnya sudah mencapai tingkat penyidikan. Artinya proses hukum ini masih sangat semakin serius maksud saya, dan di mana keterangan sudah dikumpulkan dari salah satu pelaku, yaitu tenaga kesehatan atau dalam hal ini ada perawat, karena memang dari hasil tes usap yang dilakukan kepada perawat tersebut, dia menunjukkan negatif sehingga bisa dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Sedangkan untuk pelaku yang satu lagi, yaitu pasien, ini masih menunjukkan hasil tes usap yang positif COVID-19 sehingga dia masih dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran dan tidak bisa dimintai keterangan. Tetapi pihak kepolisian sudah menetapkan bahwa pasien yang beberapa waktu lalu ini menjadi viral karena konten
pornografi yang dipublikasikan melalui sosial medianya, dia ditetapkan sebagai tersangka dan dikenai Undang-Undang ITE dan pornografi. Karena undang-undang ini dirasa paling relevan untuk kemudian menjerat untuk menjerat kedua pelaku ini. Tetapi dalam hal ini pasien dikenai secara langsung sebagai tersangka dan terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Sedangkan untuk perawatnya sendiri ini masih menantikan langkah selanjutnya dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia, apakah kemudian dia akan dilakukan sidang kode etik tingkat provinsi, karena ini kalau dilihat dari kasusnya memang ada potensi pelanggaran kode etik profesi yang seharusnya perawat sebagai tenaga kesehatan ini harus secara profesional memperlakukan pasiennya, tetapi ternyata dari kasus ini terjadi hubungan seksual yang melanggar kode etik profesi tersebut. Juno. Baik, hingga kini proses penyidikan telah dilanjutkan oleh pihak kepolisian dan nakes tengah diperiksa oleh pihak kepolisian, dan pasien yang juga diduga terlibat dalam tindakan asusila di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet masih menunggu untuk hasil tes usapnya negatif dan sembuh. Terima kasih rekan Alfania Rizky dari Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Jakarta Pusat.